Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita jumpa kembali pada tanggal 28 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah satu-satunya yang patut menerima hormat pujian, syukur, kemuliaan dari kami anak-anak-Mu. Karena hanya oleh karena penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu, kami boleh ada hingga saat ini. Kami masuk di dalam hadirat-Mu dan mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu yang akan menuntun seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami, memenuhi tempat dimanapun kami berada, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami tolak semua pengaruh dari kuasa sejahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di sepanjang hari ini terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita di dalamnya. Ciptakan hari yang baik setiap hari. Sekali lagi, ciptakan hari yang baik setiap hari. Itulah judul renungan di hari ini bagi kita semua. Banyak orang masih dipengaruhi pendapat yang keliru perihal hari baik, bulan baik, dan tahun baik. Sehingga jika mereka ingin melakukan berbagai kegiatan, membangun rumah, mengawinkan anak, mengadakan doa syukur, mereka harus terhambat oleh mencari saat yang tepat dan baik. Alkitab mengatakan bahwa setiap kesempatan adalah anugerah Allah bagi manusia untuk dapat dipergunakan untuk kebahagiaan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Hari yang baik, minggu yang baik, bulan yang baik, atau tahun yang baik terletak pada hati dan sikap hidup kita. Jadi sekali lagi, mau hari baik, minggu baik, bulan baik, tahun yang baik, itu terletak pada hati dan sikap hidup kita. Terletak pada hati dan pikiran kita. Jadi sekali lagi, terletak pada hati dan pikiran kita pada hari, minggu, bulan, dan tahun itu. Nah, setelah lebih dari 30 tahun dalam dunia usaha, saya diyakinkan bahwa perbedaan antara sukses dan gagal bukan terletak pada penampilan seseorang, bagaimana Anda berpakaian, bukan pada pendidikan Anda, tetapi terletak pada pola pikir Anda. Demikian ungkapan Mark Anderson dalam bukunya The Nature of Success. Ungkapan di atas memberikan kita gambaran bahwa apa yang ada pada hati dan pikiran kita
menciptakan hari-hari yang kita lalui. Jika hati kita senang, maka hari itu berubah menjadi hari senang, hari bahagia, hari sukacita. Jika kita mulai setiap hari dengan bersungut, mengeluh, marah-marah, maka hari itu berubah menjadi hari putus asa, hari stres, ya. Hari yang malang, hari yang penuh dengan duri dan onak. Kitalah yang menciptakan hari baik atau hari yang malang. Ikuti 3 langkah berikut ini yang akan membantu Anda, membantu kita menciptakan hari yang baik setiap hari. Langkah yang pertama, mulailah setiap hari bersama Allah. Dan sekali lagi, mulai setiap hari. Artinya bangun pagi mulai bersama-sama dengan Tuhan. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat kita merasa teduh dan sentosa. Mazmur berkata, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan tenteram. Mazmur 4 ayatnya yang ke-9. Itu berarti jika kita bergaul dengan Allah setiap hari, maka jiwa, hati dan pikiran kita senang dan bahagia. Lalu hari yang kita jalani berubah menjadi hari baik, hari bahagia. Langkah yang kedua, jaga sikap hati dan pikiran. Sekali lagi, jaga sikap hati dan pikiran. Setiap hari yang kita lalui pasti diwarnai dengan hal-hal yang mengecewakan, membuat putus asa, lepas kontrol dan menghujat Allah. Apalagi kita ada pada hari-hari yang penuh dengan kesusahan dan kesukaran, ya. Hari-hari yang terakhir di dalam hidup kita. Kita harus jaga hati dan pikiran kita untuk mampu melihat sesuatu yang positif. Jadi jaga hati pikiran ini sehingga kita mampu melihat hal yang positif pada diri sendiri, pada orang lain, pada lingkungan kita, apalagi pada Allah pencipta kita. Jadi sekali lagi, mari kita melihat segala sesuatu yang positif yang membangun hidup kita. Sikap inilah yang membuat hari kita hari baik. Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, hati yang bersyukur. Setiap kita bangun pagi, kita repot mencari, ya, kaos kaki, ya, mencari sepatu, mencari pakaian yang kita harus pakai, ya, sibuk dengan mempersiapkan sarapan dan lain sebagainya. Atau kita mengucap syukur kepada Allah, ya, repot untuk diri sendiri, atau kita datang dulu kepada Tuhan untuk bersyukur. Kita telah diberkati dalam banyak hal. Ingat, sampai hari ini, kalau kita masih menikmati kehidupan ini, itu karena kita diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi wajiblah kita selalu bersyukur. Walaupun ada hal-hal yang mengecewakan terjadi di sekitar kita, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi untuk hari-hari ini terlalu banyak orang atau kita sendiri yang kecewa dengan keadaan kita, dengan keadaan di sekeliling kita, keadaan kampung halaman kita, keadaan kota kita, negara kita, dan seterusnya. Setiap hari adalah pemberian Allah. Dan sekali lagi, setiap hari pemberian Tuhan. Dan bagaimana kita mengisinya akan menentukan nasib kita sekarang dan dalam kekekalan.
Jadi perhatikan, hari ini adalah hari pemberian Allah. Bagaimana caranya kita menyikapi itu menentukan hidup kita sekarang ini. Terlebih-lebih hidup kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita meresponnya dengan baik, baiklah hidup kita. Meresponnya dengan bersungut-sungut, maka malanglah hidup kita. Tidak ada hari baik, ya. Namun yang ada adalah Allah yang baik dan setia. Sekali lagi, tidak ada hari baik, tetapi ada Allah yang baik dan setia bagi kita. Jika Allah yang baik itu menyertai kita dan berada di dalam kita, maka setiap hari yang kita lalui berubah menjadi hari yang baik dan penuh berkat. Pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6, yang kalau kita ingat, dan memang ini ada favorit semua orang Kristen, gembala yang baik. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan. Jadi mari kita ciptakan hari yang baik setiap hari dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah disampaikan, yaitu mari kita mulainya bersama-sama dengan Tuhan, kemudian memiliki hati dan pikiran ya yang baik, kemudian hati yang selalu bersyukur. Makanya Tuhan mengatakan bersyukurlah atau bersukacita dalam segala hal. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua tahu atau mengingat kembali bahwa tidak ada hari baik, dan minggu baik, bulan baik, tahun baik, atau apapun juga. Yang ada hanyalah Allah yang baik dan setia terhadap kami dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapa, teguhkan, kuatkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami melakukannya setiap hari, sehingga kami tidak mulainya dengan persungutan, kemarahan, dan berbagai-bagai hal yang tidak penting. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.